Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Hari ini cukup sehat, memuaskan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin Pak Imam mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja. Menurut Bapak, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh ya, masalah dilema etika ya, itu dimana pada kasus itu kita mengambil suatu keputusan, ya, dimana keputusan itu nanti kita harus memilih mana yang paling benar, karena hasilnya nanti ya, itu pilihannya itu kita itu benar semua. Jadi memang kita itu kebingungan ya. Yang namanya dilema itu kebingungan. Mana yang paling tepat? Padahal semua itu benar. Ya, tapi secara moral memang itu bertentangan. Oh, iya. Berarti dilema etika itu istilahnya benar melawan benar ya. Dua keputusan yang duanya benar. Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terdapat kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk yang kedua ini suatu pengambilan keputusan ya ini lanjutnya yang tadi ya. Itu kita juga harus memilih mana yang benar dari dua pilihan. Tetapi kalau dua pilihan itu ada yang benar, ada yang salah, kita akan lebih mudah, gitu. Tapi menurut kita, karena menurut orang lain, benar itu bisa dikatakan salah, salah dikatakan benar. Tapi kalau menurut kita itu benar, ya kita laksanakan itu sesuai dengan kebenaran. Ya salah ya tidak kita gunakan. Berarti kita harus pertimbangkan ya Pak, di antara dua pilihan itu, karena sudut pandang masing-masing orang tentang sebuah kepentingan itu berbeda-beda ya Pak. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan yang pertama itu kita harus meneliti dulu, gitu. Istilah kita mengumpulkan fakta, ya, mengumpulkan fakta. Terus juga yang terlibat siapa saja, itu kapan terjadi, dalam situasi apa. Nah, itu memang perlu kita kaji dulu istilahnya, kita teliti dulu, sehingga untuk mengambil suatu keputusan kita nanti tepat, ya, biar tidak meleset gitu. Saya kira hanya itu. Berarti langkah-langkah yang awal itu dengan konfirmasi dulu ya, apakah kenyataannya seperti apa gitu deh, baru bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dari konfirmasi tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini juga seperti pertanyaan yang sebelumnya, kita harus memerlukan dulu, meneliti fakta dulu, yang terlibat siapa, kemudian kita teliti, kemudian kita ambil solusinya, beberapa solusi yang tepat, kemudian kita ambil yang paling tepat dari solusi-solusi itu, baru bisa memutuskan. Nah, ini juga perlu ada pertimbangan dari mungkin pihak yang lain, ya. Kita bisa memutuskan, tapi kita perlu juga melibatkan yang lain. Kira-kira ini solusi yang paling tepat yang mana sehingga bisa diterima oleh orang lain. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak itu tidak sendiri, Pak. Ada istilahnya rekan-rekan yang lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Imam, saya lanjutkan ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus ini memang kita perlu berpikir keras ya, karena memang keputusan itu sama-sama pentingnya, sehingga kita harus mendahulukan mana yang paling penting, ya.
serta juga berpengaruh pada atasan. Nah, ya, di atasan kita juga ada, kita perlu mematuhi suatu aturan-aturan yang harus kita patuhi. Ya, juga ini kita dalam pengambil keputusan kita juga mengutamakan rasa. Nah, rasa itu penting sekali. Ya, sehingga apa yang kita putuskan itu betul-betul bisa diterima dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Berarti gini ya Pak ya, kasus dilema etika itu ada dua kepentingan, benar sama benar. Yang pertama itu kebenaran tentang sebuah aturan melawan yang satunya benar ketika dipandang dari rasa kasihan ya Pak ya, gitu nih Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilematika, dan apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memerlukan sebuah jadwal, memerlukan sebuah waktu sendiri, bentuk atau prosedur yang akan Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan, Pak? Untuk jadwal, mestinya kita tidak harus khusus, ya. Yang penting kita itu adalah ada tata kelola, ya, menganalisa, istilahnya menganalisa permasalahan apa yang nanti kita putuskan. Juga kita perlu adanya musyawarah, ya, kasus dilema etika yang ada secara formal maupun non formal. Berarti pengambilan sebuah keputusan menurut Bapak tadi itu harus ada tata kelola, kemudian waktunya itu tidak, istilahnya bisa fleksibel ya Pak ya. Ya. Tergantung pengambilan keputusan kasus apa yang harus segera atau sifatnya bersifat urgent atau harus diselesaikan dengan musyawarah nih Pak. Kita luas saja. Iya, benar sekali, fleksibel Pak. Baik Pak, selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang jelas yang hubungannya dengan itu adalah orang yang profesional, yang pekerjaannya sesuai dengan yang dilaksanakan, serta yang mau atau menerima keputusan-keputusan dari atasan langsung. Berarti jenengan bisa bekerja sama dengan seseorang yang bidangnya ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak Imam, untuk yang terakhir dari semua hal-hal yang telah jenengan sampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan, Pak? Yaitu kita perlu menganalisa dulu sebelum mengambil suatu keputusan, karena keputusan ini sangat penting sekali, sehingga kita perlu menganalisa dan mempertimbangkan kepentingan sehingga sehingga keputusan itu dapat diterima orang banyak. Bisa tidak bisa harus mematuhi keputusan yang kita buat. Dalam pengambilan keputusan Bapak itu mempertimbangkan banyak hal nih Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga ada sebuah konsekuensi dari keputusan yang telah disepakati. Begitu ya Bapak? Terima kasih Pak Imam sudah melonggarkan waktunya. Saya bisa menimba ilmu mengenai pengambilan keputusan dari Pak Imam. Semoga pengalaman yang sedikit ini nanti bisa saya gunakan di kemudian hari dalam pengambilan sebuah keputusan. Terima kasih Pak Imam. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Imam. Untuk itu saya mohon undur diri Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reza. Gimana kabarnya Pak Ingga? Sehat-sehat ini? Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak Reza. Pak Reza sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat Pak.
Mohon maaf sebelumnya ini Pak Ingga, Nggih, saya mengganggu waktunya sebentar. nggih. Mau istilahnya menimba ilmu, ya. Menimba ilmu pada Pak Ingga mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nggih, Pak Ingga, nggih. Nggih, 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 ya. nggih. Semoga dari percakapan hari ini sekali lagi saya dapat sebuah ilmu dan pengalaman Nggih, sharing dari Pak Ingga mengenai pengambilan hmm, keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nggih, Pak Ingga, langsung nggih, saja nggih. nggih, monggo. Menurut Pak Ingga, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral, itu tentunya kita lihat dari kasusnya dulu, Mas ya. Kemudian kita tahu sendiri bahwasanya di dilema etika kita juga mempelajari terkait dengan 4 dilema etika. Ada individu lawan kelompok, rasa Iya, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi seperti itu kan, Pak Nggih. Nah, jadi kita lihat kasusnya dulu. Itu masuk nggak ke dalam apa itu keempat dilema etika itu. Kemudian seandainya di dalam kasus tersebut juga kita lihat apakah ada sesuatu yang menggelitik kita menjadi keuntungan pribadi atau tidak. Nah, seandainya itu memang menjadikan kasus tersebut dalam diri kita menjadi keuntungan pribadi, maka saya menganggap bahwasanya itu merupakan suatu bujukan moral bagi saya gitu loh. Nah, itu sedikit cara saya mengidentifikasi bagaimana sebuah kasus itu masuk ke dalam dilema etika maupun ataukah ada bujukan moral di dalamnya. Jadi seperti itu, Pak Reza. nggih. Oke. Berarti untuk mengidentifikasi itu dilema etika atau bujukan moral, kita harus melihat dulu, nggih. Istilahnya Oke, mendalami dulu benar. kasus itu masuk yang mana, gitu nggih, Pak, nggih. Oke, Nggih, oke, benar, siap, benar siap. Pak Reza, seperti Nggih. itu. Kemudian bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, kalau di dalam kasus di sekolah saya biasanya kalau memang kasus tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita lihat dulu skala prioritasnya, Mas. Jadi gitu. Seandainya kasus tersebut berkaitan dengan eh, katakan saja antara masalah pribadi guru dengan kepentingan siswa, maka kita juga harus bisa melihat seandainya suatu contoh ini Mas, ada Oke. guru saya ketika waktunya mengajar di sana itu beliau terlihat sibuk memegang HP-nya, Oke. gitu kan gitu kan sibuk memegang HP-nya di sela-sela mereka mengajar. Kemudian saya tegur, kenapa kok apa ibu sepertinya kok gelisah melihat HP-nya gitu. Dan ternyata di situ beliau menyampaikan bahwasanya orang tuanya sedang ada di rumah sakit kan seperti itu. Tanya kabarnya oleh kakaknya, makanya beliau terlihat gelisah. Kalau seperti itu kan juga termasuk ke dalam dilema etika Mas ya. Betul, Sama-sama betul sekali. benarnya Oke. bagaimana seorang ibu guru tersebut khawatir kepada orang tuanya, memang harus berbakti kepada orang tuanya, dan bagaimana juga kewajiban guru tersebut mengajar. Maka kita juga harus bisa memberikan apa itu namanya kesempatan bagi beliau, mungkin Iya. monggo Bu, seandainya butuh keperluan untuk yang ke rumah sakit dulu atau seperti apa, monggo nanti anak-anak terkait dengan tugas nanti bisa digantikan oleh kepala sekolah ataupun kepada guru yang piket. Jadi seperti itu Pak yang eh, pernah saya lakukan gitu. Yeah, benar sekali ya. Oke, Pengambilan sebuah keputusan itu kita harus melihat dulu skala prioritas mana yang lebih penting kita dahulukan. oke, Seperti itu ya Pak ya. oke, Yeah, oke, oke Pak Reza. betul sekali. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam rangka pengambilan keputusan? Baik, kalau misalnya kita apa itu lakukan dalam rangka pengambilan keputusan itu yang jelas kita harus tahu dulu masalahnya, duduk masalahnya. Kemudian di sana kita harus mendalami juga
apa latar belakang yang menjadi permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus mendalami kira-kira di permasalahan tersebut itu ada dilema etikanya apa tidak sih yang harus kita lakukan. Terus bagaimana kita bisa apa itu dari kasus tersebut, seandainya saya mengambil keputusan A, bagaimana dampaknya? Seandainya saya mengambil keputusan B, bagaimana dampaknya? Itu juga tidak lupa juga terkadang memang walaupun kita sebagai pimpinan Pak ya, jadi dalam suatu pengambilan keputusan, apalagi di sekolah, kita tidak perlu malu untuk melibatkan Bapak dan Ibu guru kita, apalagi Bapak dan Ibu guru senior. Sedangkan kalau dilihat, saya walaupun sebagai pimpinan di suatu lembaga, umur saya masih muda, Pak. Jadi banyak guru-guru senior di lembaga saya. Jadi pertimbangan dari guru senior itu juga wajib dan patut untuk dipertimbangkan. Kemudian setelah semuanya itu didapat, akhirnya barulah kita bisa mengambil sebuah keputusan terhadap suatu masalah. Jadi seperti itu prosedurnya yang bisa ataupun pernah saya lakukan. Seperti itu Pak Reza. Oke, berarti salah satu prosedur yang sangat penting juga nggih mengenai itu tadi berkomunikasi atau mempertimbangkan pengalaman dari guru-guru rekan guru yang lain, apalagi yang masih senior ya Pak nggih dalam pengambilan. Yang sudah senior, nggih. Benar Pak Reza, karena gini Pak Reza, sehebat apapun seorang guru kalau itu memang masih muda ya, kalau seperti saya pimpinan juga masih muda, kita akan kalah dengan guru senior, artinya kalah itu kita kalah pengalaman Pak. Betul sekali. Beliau yang semakin banyak apa itu mencicipi asam garamnya di dunia ini, kalau kita kan masih, walaupun kita dikatakan kata-kata saja, oh hebat sudah pintar, tapi kan tetap pengalaman hidup lebih banyak dari beliau-beliau. Makanya beliau-beliau itu perlu untuk dimintai pertimbangan terhadap suatu kasus. Itu Pak Reza. Ya, berarti melibatkan guru-guru pengalaman dari guru-guru senior nih Pak. Selanjutnya ya Pak, mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak. Baik. Kalau pada kasus-kasus dilema etika itu, yang saya anggap paling efektif mana ya? Gini Pak Reza, tergantung dengan kasusnya. Misal saja kita ambil contoh, kalau ada suatu kasus di situ terkait dengan individu lawan kelompok lah, katanya seperti itu ya Pak Reza. Ketika suatu kepentingan di sekolah itu melibatkan dilema kasus yang demikian, maka kita juga harus lihat dampaknya. Suatu misal nih, kita di sebuah rapat pernah di sekolah saya juga membahas tentang kegiatan-kegiatan. Suatu ketika pernah saya membahas tentang kegiatan pramuka, bagaimana pendanaannya ditawarkan oleh sekolah, kan seperti itu. Ada sebuah kasus bahwasannya di sekolah saya kebetulan sekolahnya kecil Pak. Itu terkait dengan dana saya juga minim. Nah, sedangkan kalau kita mengirim pramuka itu dananya besar. Apalagi kalau sampai menginap sampai 3 hari, pada waktu itu sampai 3 hari. Akhirnya kita tawarkan kepada wali murid bahwasannya pada kasus tersebut bagaimana untuk menyikapinya. Karena di satu sisi ketika hanya mengandalkan dari sekolah, mungkin bisa jadi anak-anak itu diberikan makan yang mungkin dianggap seadanya, dan ada kalanya makanan yang diberikan oleh sekolah itu kurang sesuai dengan minatnya anak. Jadi gitu. Nah, kemudian dari situ kan ada masukan-masukan nih dari wali murid. Nah, itu yang kami anggap sebagai hal yang paling efektif ketika kasus tersebut berkaitan dengan siswa, maka pendapat dari wali murid perlu untuk kita istilahnya prioritaskan. Seperti itu. Kemudian pernah di suatu ketika juga ada kasus terkait dengan guru yang jarang masuk. Guru yang jarang masuk. Kita sebagai sesama sesama guru, kadang-kadang kan kita juga sedikit melindungi, artinya tidak serta-merta hal yang tersebut kita laporkan. Namun karena ada keluhan dari wali murid, akhirnya kan kita panggil guru tersebut. Kenapa kok tidak masuk? Jadi seperti itu. Dan ternyata memang sering tidak masuknya itu kebetulan di waktu itu beliaunya ini ada
acara yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa waktu sampai harus pulang ke rumahnya, makanya sering nggak masuk. Nah, karena demikian juga apa itu kita tanya dulu di gurunya tersebut, apakah memang acaranya itu harus mendesak ataupun memang bisa. Ternyata dibicarakan masih bisa disikapi. Kalau bisa disikapi ya kami mohon untuk bisa kiranya Ibu menjalankan kewajibannya di sekolah untuk memberikan pembelajaran dulu, karena kita sampaikan juga ada apa itu namanya, ada komplain. komplain, benar, ada komplain dari wali murid. Dan karena hal yang paling utama Pak Reza ya, menurut saya ini suatu lembaga itu harus benar-benar bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh wali murid. Kalau sebuah lembaga itu tidak bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh wali murid, maka kepercayaan wali murid akan turun kepada lembaga kita. Gitu. Nantinya akan berpengaruh juga pada lembaga kita untuk penerimaan siswa-siswa barunya. Seperti itu Pak Reza. Iya, iya, benar sekali Pak. Yang jenengan sampaikan tadi berarti poin pentingnya hal efektif itu melihat dampaknya. Tadi sebuah Benar. keputusan yang diambil itu kita harus melihat dampak ke depannya. Apakah itu Nggih, berdampak positif atau juga berdampak negatif bagi kita atau untuk orang lain. Ya Pak. nggih. Untuk selanjutnya eh, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, yang menjadi tantangan itu tadi, Pak. Seandainya itu berkaitan dengan guru seperti yang baru saja saya sampaikan, ketika guru tersebut mungkin dalam beberapa minggu itu sering tidak masuk atau apa, terkadang apalagi kalau itu melibatkan guru senior, bahkan di lembaga saya sekarang ini, Pak, guru saya itu ada yang guru saya dulu waktu saya sekolah. Jadi apa itu bawahan saya, mohon maaf nggih, karena Ya, saya memposisikan diri sebagai kepala sekolah. ya, Bawahan saya itu ada yang guru. dulunya itu guru saya waktu SD gitu loh. Nah, ketika hal tersebut dilakukan oleh beliau, di sini masih ada namanya manusia, Pak ya. Namanya manusia itu pasti ada rasa sungkannya, mau negur itu ada sungkannya, Pak. Gitu. Ya, Kadang kalau berkaitan dengan hal tersebut, maka saya juga kesulitan untuk menerapkan. Katakan saja dalam tanda kutip ingin mendisiplinkan guru yang seperti itu kami kesulitan karena ya itu tadi, kalau kita hidup di ini ya di timur gini kan unggah-ungguh rasa sungkan oke. itu kan masih ada Pak, apalagi beliau dulunya adalah guru kita jadi itu kan Tambah sungkan lagi ya, Pak. Ya. sulit, iya iya sulit nggih, Ya, sungkan lagi Pak gitu berarti nggih. itu tadi cerita jenengan itu tadi mengenai tantangannya antara bisa dikategorikan antara kebenaran melawan rasa istilahnya rasa malu atau rasa kasihan gitu ya Pak ya. Kasihan, nggih, Oke, benar. Antara kebenaran lawan kasihan. Dan satu sisi ingin mendisiplinkan, di di satu satu sisi sisi, memang terbentur oke, dengan itu tadi, terbentur dengan apa itu rasa sungkan itu tadi, gitu. oke, betul sekali Pak. Selanjutnya ya Pak ya, saya ingin bertanya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal yang khusus dalam artian pengambilan sebuah penyelesaian kasus di etika atau Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat? Eh, Gini Pak, apa itu terkait dengan kasus tersebut? Kalau ditanya jadwal khusus memang tidak ada. Artinya kalau kita punya jadwal khusus berarti kan misal nih dalam satu minggu saya punya jadwal khusus setiap hari Rabu menyelesaikan masalah, kan nggak mungkin. Kalau kasus tersebut Ya, harus selesai hari Senin kan nggak ya, mungkin nantinya kita tunggu ya, hari Rabu gitu ya. Terkait dengan jadwal khusus kita tidak saya pribadi itu tidak punya jadwal khusus. Terus juga kalau dikatakan harus selesai di tempat juga tidak, karena ada beberapa kasus yang memang butuh pertimbangan itu tadi, dan ketika adanya pertimbangan maka apa itu tidak bisa serta-merta kita putuskan. Ada kalanya kasus tersebut melibatkan emosional kita, di ya, mana kita emosinya memuncak. Maka kita juga dalam pengambilan keputusan kan juga harus dengan kepala dingin, Pak ya. Kita tidak boleh betul, mengambil betul sekali. keputusan
dalam keadaan emosi. Maka oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti itu, maka kasus tidak bisa saya selesaikan secara langsung. Kecuali kalau memang kasus tersebut urgent dan butuh diselesaikan saat itu juga, maka bagaimanapun juga saya akan mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus saat itu juga, gitu Pak. Sih, berarti penyelesaian itu sifatnya situasional ya Pak nggih. Situasional, benar Pak, Betul sekali. situasional. Urgent, kalau urgent langsung diselesaikan di tempat, tapi misalkan Oke, membutuhkan sebuah pengelolaan emosi, berarti kita harus emosi, tunggu dulu ya Pak ya, untuk menyelesaikan benar, dengan kepala. nggih. Oke, Nggih, baik seperti Pak. itu Pak, nggih. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam membantu untuk mengambil sebuah keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau seorang yang mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu biasanya juga eh, kalau kasus itu memang urgent Pak ya, langsung di tempat itu saya melibatkan guru senior yang ada di sekolah saya. Namun kalau memang kasus tersebut masih bisa dibawa pulang, artinya tidak urgent, itu biasanya saya minta pendapat. Yang pertama juga saya ngobrol dengan istri. Kadang-kadang kalau ada waktu juga kesempatan saya ngobrol dengan ayah saya terkait dengan penyelesaiannya. Pun juga pernah ada kasus yang saya butuh pertimbangan. Kebetulan saya punya saudara yang dulunya menjabat di kepala bidang pembinaan SD di Dinas Pendidikan. Nah, itu juga terkadang seringkali saya apa namanya minta masukan dari beliau terkait dengan kasus dilema etika yang tidak urgent Pak ya, dalam tanda kutip tidak urgent langsung saya selesaikan. Jadi ada kalanya juga saya membicarakan kasus-kasus tersebut kepada ketiga orang tersebut karena menurut saya juga bagaimanapun kapasitas saya, kita juga perlu masukan dari guru, dari orang lain gitu loh. Jadi gitu terkait dengan orang spesial yang mungkin saya libatkan itu Pak. Oke, Nggih. siap Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ya, jenengan itu Nggih. melibatkan orang lain ya Pak ya, terutama rekan guru, keluarga, mungkin Iya, bisa seseorang yang mampu di bidangnya ya Pak ya, untuk mengatasi benar. masalah Nggih. itu. Oke. Iya, tapi juga ini Pak Reza ada kalanya juga suatu keputusan itu memang hak prerogatif dari pimpinan. Oke. Ada kalanya juga saya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan apa itu masukan dari orang lain karena memang keputusan itu menjadi hak prerogatif dari pimpinan. Ada kalanya saya juga menggunakan itu. Oke, Itu oke. Pak Reza. Siap, siap Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Eh, Nggih. dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman yang telah Anda laksanakan mengenai pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Nggih. Tentunya hal yang bisa saya petik Pak Reza khususnya bagi diri saya pribadi karena saya mengakui bahwasannya seperti yang saya sampaikan di awal, walaupun saya sekarang memiliki kedudukan sebagai pimpinan, namun kita tidak bisa memungkiri bahwasannya usia saya juga masih muda. Ketika pengambilan keputusan dalam hal, mungkin dalam hal pengetahuan, dalam hal kognitif, dalam hal iptek, kita lebih unggul. Tapi dalam hal istilah kata garam asamnya dunia, kita masih lebih kalah ataupun masih kurang daripada guru-guru senior. Makanya di suatu lembaga pun sebagai pimpinan saya pribadi, saya tidak akan malu ketika harus bertanya kepada bawahan saya, mohon maaf, saya mengatakan bawahan karena memposisikan diri sebagai pimpinan ya Pak, bawahan saya, guru-guru saya terkait dengan keputusan yang harus saya ambil. Saya harus mempertimbangkan apa itu namanya masukan saran dari beliau-beliau itu, apalagi kalau itu kemajuan untuk kemajuan sekolah. Tidak serta-merta walaupun kita menjadi pimpinan di suatu lembaga, maka mutlak bagi kita memutuskan sesuatu tanpa adanya masukan dari orang lain, tidak seperti itu. Kita di sebuah lembaga menjadi seorang kepala sekolah, tugas kita kan bukan untuk namanya bukan untuk memerintah Pak ya, kita bukan bos gitu loh. Itu bukan milik kita, sekolah itu bukan serta-merta milik kita, tapi milik kita bersama. Hanya saja kita diposisikan sebagai seorang kepala
manajemennya atau bisa dikatakan seorang manajernya, di mana manajer itu harus mampu juga mengakomodir kebutuhan bawahannya, juga harus bisa mengambil keputusan yang kiranya keputusan tersebut ketika dilakukan meminimalisir dampak negatifnya. Jadi seperti itu Pak mungkin yang bisa kami ambil pelajarannya Pak. Luar biasa sekali Pak Ingga, pengalaman-pengalaman yang Pak Ingga sampaikan tadi. Semoga nanti kedepannya saya bisa mengambil pengalaman yang telah Bapak laksanakan, kemudian Amin. menerapkannya dalam kehidupan di sekolah. Ya, semoga untuk wawancara hari ini saya rasa saya cukupkan sekian ya Pak. Terima kasih sekali Pak Ingga sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, dan mungkin untuk yang lain, rekan-rekan guru saya yang lain nanti bisa saya sharing-sharingkan tentang pengalaman-pengalaman yang berharga hari ini. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf mengganggu waktunya jenengan sebentar Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih. Saya juga secara pribadi saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Reza yang mungkin sudah, karena hal seperti ini kan suatu kehormatan bagi saya bisa membagikan ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki kepada jenengan. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Reza karena sudah memilih saya Pak untuk menjadi rekan jenengan berbagi ilmu ini. Iya Pak. Terima kasih Mbak. Saya pamit undur diri dulu Pak. Mungkin bisa kita sambung lain waktu. Selamat siang Pak Ingga. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.